على محمد صلى الله عليه وسلم. Kita akan mempelajari keluarga pada zaman fitnah. Ada dua titik objek yang akan menjadi pembahasan kita, yaitu adalah keluarga, yang kedua adalah fitnah. Sekarang mari kita bicara terlebih dahulu tentang masalah keluarga, supaya kita paham. Kita harus mengerti, Ibu, kedudukan keluarga pada kehidupan orang yang beriman itu merupakan salah satu nilai kedudukan yang paling utama dan paling besar. Tidak ada perkara yang paling besar setelah kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, kecuali adalah ketika kita mendapatkan keluarga. Satu nada, satu frekuensi, satu jalur untuk menuju kepada Allah. Itu merupakan nikmat yang paling besar. Makanya tidak salah kalau Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, beliau menyampaikan bahwasanya kelak ketika manusia itu di surga, sesungguhnya kenikmatan surga itu pada intinya kenikmatan paling besar itu ada tiga. Yang pertama yaitu adalah berjumpa dengan Allah secara langsung, tidak ada hijab, tidak ada satar, dan itu kenikmatan yang besar. Itulah makna ziyadah, tambahan dari kenikmatan surga, di mana kenikmatan itu merupakan paling agung. Yang kedua, kenikmatan di surga yang paling besar itu adalah ketika kita berjumpa dengan para nabi dan para rasul. Kita berkunjung ke rumahnya Rasulullah, kita berkunjung ke rumahnya para nabi dan para rasul, para syuhada dan orang-orang solih yang pernah menjadikan kita belajar dan mengikuti mereka sampai menuju kepada rahmatnya Allah. Itu nikmat surga yang kedua. Nikmat surga yang ketiga itu apa? Yaitu berkumpulnya kita dengan keluarga kita. Sampai akhirnya kita berkumpul dengan keluarga kita dalam kehidupan di surga. Bercengkrama, menghabiskan waktu, menikmati semua sajian yang tidak ada putusnya dan tidak ada bosannya. Tidak ada perpisahan, tidak ada rasa sakit, tidak ada kepedihan, dan tidak ada kekecewaan bersama dengan keluarga-keluarga yang kita miliki dulu ketika di dunia. Maka itu termasuk salah satu nikmatnya surga. Makanya maaf ya bapak-bapak, bidadari itu memang sangat cantik, tapi kenikmatan bidadari masih kalah dengan kenikmatan istri kita kalau istri kita sudah berada di surga. Karena apa? Karena kenikmatan bidadari itu tidak akan bisa meluas sampai kita berbicara dan ngobrol dengan para bidadari tentang memori yang pernah dilewati ketika di dunia. Kalau ada laki-laki di surga bersama bidadari, dia cerita, masih ingat gak waktu kita di Pamulang? Bidadarinya ngomong, kapan saya ke Pamulang? Dia tidak akan pernah tahu tentang Pamulang. Dia tidak akan pernah tahu, ingat gak memori ketika dulu kita punya anak? Loh, kapan saya punya anak dari kamu? Karena sesungguhnya para bidadari itu levelnya di bawah. Yang paling tinggi adalah istri yang kita miliki ketika di dunia, ketika istri itu menemani sang suami menuju kepada surga. Itu merupakan nikmat besar. Kalaulah surga, nikmatnya itu terbagi menjadi tiga pokok besar, dan salah satunya berkumpul dengan keluarga ketika seseorang bercengkrama dalam kehidupan di surga. Kita bisa bayangkan, kehidupan di dunia pun sama. Sesungguhnya kehidupan dunia yang paling berharga itu adalah keluarga. Makanya tidak ada masalah yang paling besar dirasakan oleh setiap orang kecuali masalah keluarga. Laki-laki kalau ambruk ekonominya tapi masih punya istri yang menjadi support system untuknya, maka sang suami itu masih bisa menata kembali harapan untuk bangkit lagi dari keterpurukan selama istrinya masih tersenyum. Makanya senyuman istri itu mahal harganya. Seorang wanita itu kalau dia masih mendapatkan suaminya mendukung dia dan anak-anaknya mencintai dia, apapun masalah diselesaikan. Ngangkat kulkas gampang bagi dia selama dia dicintai oleh suaminya. Karena sesungguhnya itu merupakan kekuatan besar. Tuh kan sampai jatuh, protes itu handphonenya. Maka sampai akhirnya kita menjumpai dan kita mendapati sahabat kita mungkin kehilangan dengan kita, tapi berapa lama sahabat itu akan ingat dan mendoakan kita? 3 hari sampai 5 hari. Lalu dia akan melanjutkan aktivitasnya, dia akan terus melanjutkan kehidupannya dengan seluruh problematika dan masalah yang dia jumpai. Teman kantor berapa lama akan mendoakan kita? Mungkin 1 hari. Setelah itu ketika dia buka grup WhatsApp, dia mendapatkan sesuatu yang lucu, dia akan tertawa dan sudah mulai melupakan kita. Maka itulah yang menjadikan akhirnya para ulama itu berkata, hargailah keluargamu.
sebesar apapun kekecewaan kamu kepada keluargamu, maka sesungguhnya itulah umur kedua darimu ketika engkau berkalang tanah di dalam kubur. Ya, maka inilah yang menjadikan kita paham keluarga itu menempati porsi besar dalam kehidupan. Itulah yang menjadikan akhirnya kita juga mengetahui, dulu sering saya menyampaikan, bukankah kita paham kalau manusia itu meninggal dunia dalam satu riwayat yang sahih, dalam riwayatnya Barok bin Azib, sesungguhnya Rasulullah itu menerangkan dan menjelaskan manusia itu kalau meninggal dunia lalu dia naik ke atas langit yang ketujuh, lalu Allah perintahkan ruhnya kembali kepada jasadnya yang dipikul di atas keranda, lalu roh ketemu dengan jasad ketika di dalam kubur, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir memberikan fitnah dan ujian yang pertama. Kalau lulus, mereka akan menghadapi ketenangan sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah. Apa itu ujian pertama dan fitnah pertama di dalam kubur? Yaitu ketika malaikat Munkar dan Nakir itu bertanya, Man Rabbuka, siapa Robmu, siapa nabimu yang diutus kepadamu, dan apa agama yang diutus dan kamu imani? Kalau orang ini mampu menjawab fitnah yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir ketika berada di dalam kubur, dia bisa menjawab, Robku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad, dan sesungguhnya Islam adalah agama yang aku imani. Kalau dia bisa menjawab, maka terdengar suara dari Allah, respon jawabannya, Shadaqa abdi, hambaku ini telah jujur pada imannya, dia telah menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Lalu Allah berfirman di atas langit yang tidak kedengaran oleh kita prosesnya setiap orang itu meninggal dunia. Allah berfirman, Iftahu lahu baban ilal jannah. Malaikat, buka sekat antara kuburnya dengan surga. Akhirnya orang yang di dalam kubur mereka melihat surga, dan itu merupakan sebuah kenikmatan. Tempat menunggu yang paling nyaman, sebagaimana menunggu di lounge sebelum naik ke kelas bisnis, dia menunggu sampai nanti hari kiamat itu akan ditegakkan ketika dia melihat surga nyata di depan matanya. Ketika surga sudah dibukakan, tahukah kita ibu, tahukah kita bapak, ternyata roh itu di dalam kubur, ketika dia sudah melihat surga, lalu dia berteriak, teriakannya keras, terdengar dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Maka teriakannya itu apa? Teriakannya bukan mengatakan, Ya Robku, segerakan kiamat supaya aku berjumpa dengan surgaku. Teriakannya tidak mengatakan, Ya Robku, segerakan kiamat supaya aku berjumpa dengan para bidadari yang engkau janjikan. Mereka tidak berteriak, Ya Robku, segerakan kiamat supaya aku berjumpa dengan kenikmatan yang dulu aku angan-angankan ketika hidup di dunia. Enggak. Tapi teriakannya para penduduk barzah ketika bermalam yang pertama di dalam kubur, setelah dia mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, lalu dia sudah melihat surga di depan matanya walaupun belum memasukinya, maka dia berteriak. Teriakannya adalah, Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Robku, segerakan kiamat supaya aku cepat berjumpa kembali dengan keluargaku. Ibu saya meninggal, teriakan pertamanya kalau beliau saya doakan dilapangkan kuburnya, teriakannya apa? Ya Robku, segerakan kiamat supaya aku berjumpa dengan keluargaku dan anakku. Pak Muhsin yang semoga Allah rahmati beliau, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afuanhu, yang baru meninggal, dan semoga ibu yang ditinggalkan selalu diberikan kesabaran. Kalau beliau menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, maka beliau berteriak, Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Rabbku, segerakan kiamat dong, karena aku sudah rindu dengan keluargaku berjumpa kembali. Memori yang tidak pernah rontok itu bukan memori tentang pencapaian berapa miliar tabungan kita. Memori yang tidak bisa rontok bukan pula follower yang kita dapatkan sampai kita mati dengan 135 juta follower yang kita miliki. Tapi ternyata memori yang tidak bisa rontok walaupun diguncang-guncang dengan kematian, itu adalah memori ketika seorang mengingat kembali tentang keluarganya, mengingat kembali suaminya, mengingat kembali istrinya, mengingat kembali anak-anak yang dia miliki, dan mengingat kembali orang tuanya. Untuk memberi arti kepada kita, sebesar itulah arti keluarga dalam kehidupan seorang mukmin yang tidak bisa ditebus dengan apapun.
Ya. Makanya akhirnya fikih tentang keluarga itu panjang. Kenapa fikih tentang keluarga itu panjang? Karena banyak syariatnya. Kenapa syariat keluarga itu banyak? Karena sesungguhnya itu merupakan perkara yang membentuk kebaikan satu keluarga itu. Kenapa laki-laki yang tidak membimbing keluarganya disebut dengan laki-laki pendosa besar yang disebut dengan dayus? Karena kalau laki-laki rusak, kemungkinan besar makmumnya semuanya akan menjadi rusak. Dan yang akan rugi bukan hanya dirinya, istrinya akan rugi, anaknya akan rugi, cucunya akan rugi. Dimulai dari laki-laki yang mereka tidak memiliki sebuah konsep di dalam membawa keluarganya menuju kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita paham keluarga. Makanya maaf ya Bu, dakwah kepada orang banyak itu sifatnya fardu kifayah. Tapi dakwah kepada keluarga itu sifatnya wajib. Makanya itu salah satu alasan kami kenapa saya agak lambat memulai offline. Ya karena saya tahu kewajiban saya itu mendakwahi keluarga dulu. Karena sesungguhnya mendakwahi keluarga itu wajib, mendakwahi orang banyak itu fardu kifayah. Maka ini menjadikan kita semakin paham betapa besarnya posisi dan kedudukan keluarga pada kehidupan kita sebagai seorang hamba. Sampai mayit pun ketika di dalam kubur, tidak ada yang diteriakkan kecuali teriakannya adalah segerakan kiamat supaya aku berjumpa kembali dengan keluargaku. Setelah kita mengetahui bahwasanya keluarga itu merupakan perkara besar, melebihi mutiara, melebihi gunung emas, melebihi lereng batu bara yang ditemukan oleh seseorang, maka sesungguhnya tentunya penjagaan kita kepada keluarga harus penjagaan ekstra. Dan terutama ketika kita memiliki keluarga, tentunya kita harus berupaya betul bagaimana keluarga kita bisa menjadi keluarga qurrata a'yun, supaya istri kita, suami kita, anak-anak kita itu berkualitas. Karena sesungguhnya semua apapun, kualitas peradaban itu selalu dimulai dari sebuah milieu kecil yang bernama keluarga. Makanya mari kita merenungkan surat Al-Furqan 74. Dibuka surat Al-Furqan surat yang ke-25, ayat yang ke-74. Ayat itu mari dibaca. Saya baca Al-Qur'annya, ayatnya, Ibu perhatikan nanti terjemahnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami yang menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu penyejuk pandangan. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Ibu, Bapak, mari kita bedah dengan tadabbur ayat ini supaya kita mengerti. Di sini ada 3 permohonan, yaitu yang kita tuangkan di dalam doa kita kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami yang qurrata a'yun. Baru setelahnya keturunan kami. Baru setelahnya adalah jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Ibu paham dan Bapak mengerti? Apa yang dimulai pada permintaan kita pada doa ini? Kita meminta pertama kali tidak langsung mengatakan jadikanlah kami pemimpin orang bertakwa. Tidak, Allah tidak meletakkan itu permintaan yang pertama pada ayat ini. Tapi permintaan yang pertama pada ayat ini adalah, ya Allah, berikanlah kepada kami keluarga dan pasangan yang qurrata a'yun, baru keturunan kami yang qurrata a'yun, barulah kami menjadi pemimpin orang bertakwa. Artinya, kalau ibu ingin mendapatkan keluarga yang berkualitas, di antara keluarga kita nanti menjadi pemimpin orang yang bertakwa, dan kita ingin mendapatkan keturunan yang menenangkan hati kita dan jiwa kita, itu dimulai simpel. Jadikanlah keluarga kita, pasangan kita itu saling menjadi qurrata a'yun. Kalau suami istri sudah menjadi qurrata a'yun, anaknya mudah menjadi qurrata a'yun. Kalau anaknya sudah qurrata a'yun, dimanapun dia di luar rumah, maka dia pasti berkualitas dan bisa mendapatkan kualitas menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Dimulai dari keluarga dulu. Paham di sini, Bu? Makanya maaf ya, Bu. Keluarga yang tenang itu menghasilkan, keluarga yang tenang, rukun, itu menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Tapi kalau kita mendapati ada satu keluarga penuh dengan chaos, penuh dengan kekisruhan dan kekacauan, anak itu menjadi bingung, Bu. Makanya tidak ada memori yang paling menyakitkan anak. Memori yang paling menyakitkan anak itu bukan ketika tidak bisa makan.
Memori paling menyakitkan seorang anak yang menjadi trauma kalau melihat orang tuanya bertengkar. Dan memori itu tidak akan pernah dia lupa seumur hidupnya. Karena apa? Itu berat, Bu. Karena kekuatan terbesar kita tuh memang datang dari keluarga. Makanya bapak-bapak tadi saya sebutkan, kalau dia bangkrut, selama istrinya tersenyum, dia masih bisa menggenggam tangan istrinya dan berkata, abang akan siap untuk mengevaluasi dan siap untuk bangkit kembali. Selama istrinya senyum. Tapi kalau ada seorang laki-laki, walaupun dia dalam kondisi pencapaian yang luar biasa bisnisnya, tapi dia bertengkar sama istrinya, ada ruang hatinya ada ruang pada hatinya itu yang padam, yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Ibu-ibu, kalau bertengkar dengan teman arisan itu masih kuat untuk tersenyum, masih bisa membuat status. Tapi kalau ibu-ibu bertengkar sama suaminya atau sama anak, itu biasanya sudah lemes karena energi yang kita berikan. Kalau kita punya masalah keluarga itu luar biasa berat. Makanya apa? Betul kalau akhirnya banyak orang luar yang mengatakan laki-laki hebat itu selalu di belakangnya ada seorang wanita yang hebat. Karena apa? Karena keluarga itu memang sebuah kekuatan besar pada kehidupan di dunia dan kehidupan kita menuju kepada Allah. Dan itulah yang namanya keluarga. Ada sebuah tadabbur, Bu, yang menarik. Tadabbur itu perenungan. Kenapa Nabi Nuh mendapatkan anak bernama Kan'an? Kenapa Nabi Ibrahim bisa mendapatkan anak bernama Ismail? Ini tadabbur ya. Maka sesungguhnya padahal mereka dua-duanya adalah nabi. Dua-duanya adalah pemimpin dua-duanya adalah nabi ulul azmi yang memiliki kesabaran yang kelapangan di dalam menghadapi ujian. Itulah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad, yaitu adalah ulul azmi. Tapi kenapa sama-sama orang yang berlaku sabar tetapi memiliki anak yang berbeda? Ternyata sebagian para ulama dan para ahli sejarah itu mengatakan karena Nabi Nuh tidak mendapatkan support system dan ketika Nabi Ibrahim itu mendapatkan support system. Support systemnya siapa? Istrinya. Kan'an menjadi semacam itu karena dia memiliki ibu yang juga tidak beriman. Tapi Nabi Ibrahim, kenapa anaknya itu bisa menjadi rasul bernama Ismail? Padahal Nabi Ibrahim itu tidak setiap waktu menemani Ismail setiap harinya. Karena Nabi Ibrahim hanya menjenguk Ismail sepanjang hidupnya itu 4 kali. 1, ketika membawa Ismail ketika masih merah. 2, ketika peristiwa penyembelihan yang Allah perintahkan di dalam surat As-Saffat dan surat As-Saffat. Yang ketiga, ketika datang tidak berjumpa Ismail, sampai akhirnya Nabi Ibrahim memberikan sebuah wasiat, beritahu suamimu supaya mengganti palang pintumu. Bahkan ketika nikah pun Nabi Ibrahim tidak tahu kalau Nabi Ismail menikah dengan siapa pada saat itu. Yang keempat, tidak lagi ketemu anaknya dan saat itu sudah ganti istrinya. Dan Nabi Ibrahim berwasiat kembali, katakan sama suamimu supaya tidak mengganti paling pintunya. 4 kali, tapi jadi rasul. Yang membedakan apa? Yang satu punya istri yang betul-betul menjadi support sistemnya Nabi Ibrahim, menggantikan kedudukan dan posisi Nabi Ibrahim, dan akhirnya sentuhan seorang Hajar bisa menjadikan Ismail itu menjadi rasul. Yang satu tidak mendapatkan support system seorang wanita yang mukminah dan akhirnya anaknya sebagaimana Kan'an. Itu memberi arti kepada kita, sebesar itulah kekuatan yang kita dapatkan pada keluarga. Makanya apapun yang kita rasakan pada keluarga, ya itulah takdir yang Allah berikan kepada kita. Dan kita harus menyadari, keluarga itu menempati posisi paling istimewa dalam kehidupan kita, yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Sekecewa apapun bapak sama istri kita yang ada di sini, itulah yang paling setia mendoakan kita. Walaupun mungkin kita sebel, Pak, dalam beberapa hal. Bapak-bapak, saya sih enggak. Maka sesungguhnya itu merupakan kekuatan. Seberapa sebelnya ibu-ibu kepada sang bapak, karena perasaannya ibu panjang, logikanya pendek. Bapak-bapak, logikanya panjang, perasaannya pendek. Sesebel apapun, merekalah yang akan bertanggung jawab kepada Allah tentang apa yang ibu lakukan, tentang apa yang ibu kerjakan, dan sekaligus pula dialah yang akan mendoakan ibu dan bersaksi.
Kalau seorang laki-laki bersaksi, seorang wanita telah meninggal dunia, dan ucapan pertamanya setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, saya ridho dia jadi istri saya selama ini. Kemana tempat kembalinya wanita itu kalau bukan dipanggil 8 pintu surga? Masya Allah. Prakteknya yang kita lihat di rumah. Maka akhirnya menjadikan kita paham, itulah keluarga. Dan keluarga ini termasuk salah satu di antara hal yang paling menjadi target serangan, yaitu adalah keluarga kita. Tidaklah Dajjal ketika turun pada kehidupan kecuali yang diserang itu adalah keluarga. Dan kita ingat, Bu, kalau ada satu keluarga sudah tidak lagi memiliki ketahanan, maka sering sekali keluarga yang mereka tidak menyadari betapa nilainya sangat berharga pada keluarga itu, biasanya akan terjadi banyak problematika dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat itu ya disebabkan karena keluarga itu tidak kuat. Makanya kita lihat, saya ambilkan contoh-contoh penelitian. Makanya kita menjumpai kalau keluarga sudah timpang, itu banyak sekali hal-hal yang terjadi dari kemadharatan dan kerusakan disebabkan karena keluarga. Berapa banyak laki-laki yang berselingkuh disebabkan karena wanita tidak menjadi tempat yang paling nyaman bagi suaminya. Dan berapa banyak istri yang berselingkuh ketika sang suami tidak menjadi tempat yang nyaman, dia menyampaikan segala sesuatu. Bukan berarti selingkuhnya dibolehkan, tidak haram, tapi dimulai pasti dari konflik internal dulu. Bahkan maaf ya, data BKKBN itu menyebutkan kepada kita tentang sebuah fakta yang mencengangkan, Bu. Kalau nggak salah BKKBN apa saya lupa. Di mana istri saya memberitahu saya, Abi tahu, ternyata perempuan, anak-anak gadis yang berzina dan mau dizinai, walaupun sebenarnya kalau perempuan dizinai itu kan sebenarnya dihinakan. Karena dia dilepas segelnya tanpa ada komitmen. Tapi kenapa banyak perempuan semakin hari ini keseret semakin banyak yang berzina? Karena ternyata ada satu benang merah. Perempuan yang berzina itu memiliki satu benang merah dalam satu penelitian. Apa benang merahnya? Dia tidak kuat. Ayahnya memberikan tangki kasih sayang kepada sang anak, ketika anak perempuannya kurang tangki kasih sayangnya, akhirnya setiap respon kasih sayang yang dia dapatkan melalui gadgetnya, sosial medianya, langsung direspon sama dia. Kenapa? Dia kurang kasih sayang dari bapaknya. Kalau bapak itu sudah fatherless, tidak pernah hadir di dalam rumah, memberikan kasih sayang, memberikan curahan rahmat, anaknya nanti cari kasih sayang. Akhirnya apa? Ketika WhatsApp masuk, memberikan kelembutan, dia tidak sadar. Ini adalah mungsang berbulu domba. Akhirnya keluarlah, dan akhirnya terjadilah banyak kekacauan. Ada yang bertemu di jalan ditinggalkan, ada yang bertemu di jalan diseret, diperkosa. Itu ternyata memiliki benang merah. Apa benang merahnya? Tidak hadirnya seorang bapak pada pendidikan kasih sayang untuk seorang wanita. Loh, sampai segitunya masalah keluarga itu. Kita juga jumpai, saya pernah menjumpai satu investigasi di Amerika. Ada seorang predator pedofilia yang tertangkap dan dihukum seumur hidup. Dihukum mati atau seumur hidup. Mungkin sebagian dari kita pernah melihat videonya. Ditanya salah satu media mainstream, gimana sih kamu menetapkan target kamu untuk menjadi korban? Yang menarik itu jawabannya untuk menjadi korelasi dan relevansi dari pembahasan kita. Maka predator yang luar biasa bejatnya ini, yang memperkosa anak kecil, laki dan perempuan, semuanya disikat. Dan akhirnya ketahuan ketika korbannya sudah lebih dari 20 orang. Ketika dia diinvestigasi dan ditanya, apa indikator kamu menetapkan seseorang menjadi korban? Perhatikan, dia berkata, aku lihat dulu. Kalau anak ini tidak memiliki kedekatan dengan bapaknya atau ibunya, jarang dijemput, sering pulang sendirian, sering aku melihat tidak pernah menjumpai rumahnya, saya melihat bapaknya sering ngajak bermain, atau ibunya juga jarang keluar. Karena dia kalau menetapkan korban itu bukan hanya melihat sekali, memang betul-betul dipelajari dulu, didata di mana rumahnya. Karena apa? Dia betul-betul menikmati proses untuk menetapkan seseorang menjadi korban. Masya Allah ya. Orang maksiat aja sabar. Makanya orang ngaji kalau nggak sabar itu kebangetan.
Lalu akhirnya kalau dia ngelihat, oh ini tidak memiliki kedekatan dengan orang tuanya, tidak pernah saya dapatkan momen-momen istimewa, anak ini ngobrol dengan bapaknya dengan mesra atau ibunya dengan mesra, baru itu akan dijadikan target. Yang keduanya, kalau dia tidak punya teman dekat. Kenapa poin 1 dan poin 2 dijadikan sebagai indikator dia menetapkan orang itu menjadi korban? Karena dia berpikir simpel pada kesimpulannya. Kalau anak sudah nggak dekat sama orang tua, seberat apapun dia mendapatkan masalah, dia akan keep silent dan diam. Dia akan menimbun hatinya. Kenapa? Tahu bapak dan ibunya nggak akan merespon ceritanya. Yang kedua, kenapa yang geng itu? Karena dia tidak akan cerita sama teman gengnya. Akhirnya apa? Selamat, dia tidak akan dilaporkan. Karena korbannya akan menyimpan luka itu sepanjang hidup. Lihat, jadi ternyata ada kaitannya dengan masalah keluarga. Makanya akhirnya kita menjumpai tidak ada yang disenangi oleh setan, ataupun yang disenangi oleh wali-walinya setan dari kalangan manusia itu kecuali ngerusak keluarga dulu. Karena kalau kita sudah kehilangan keluarga, kita kehilangan kekuatan, Bu. Dai sudah tidak punya support system dari keluarganya, berantakan dia. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam dakwahnya. Kalau sudah menghadapi masalah, turbulence dan disaster badai itu tidak pernah putus dalam keluarganya. Anak kalau sudah mendapati orang tuanya sudah tidak qurrata ayun, bingung apa yang harus dia pelajari dan bagaimana konsentrasi dia belajar. Saya ambilkan contoh nyata saja. Saya, alhamdulillah dengan izin Allah, punya orang tua yang sangat rukun. Sampai mereka meninggal saling mencintai, dan kalimat bapak pertama kali setelah mengucapkan istirja ketika ibu meninggal dunia adalah, Bapak ridho, kamu jadi istrinya bapak selama ini Bu E, silakan Bu E pulang. Itu kalimat pertamanya bapak setelah kalimat istirja. Tapi bagaimanapun bapak dan ibu saya rukun sepanjang hidupnya, bagaimanapun manusia, tetap mereka adalah manusia yang pernah bertengkar. Pernah mereka kepelicut. Kepelicut itu apa ya? Tidak sengaja, qadarullah. Mereka pernah bertengkar, Bu, di depan saya ketika saya masih kelas 2 SD. Saya kelas 2 SD. Ibu-ibu dan bapak mungkin sudah SMP. Saya masih kelas 2 SD. Mungkin, gak usah marah, mungkin. Maka ketika bapak ibu bertengkar, ibu saya masih ingat momennya itu, ibu saya habis nyuci, masih keletihan habis nyuci, bapak pulang, si istirahat siang dari tempat beliau bekerja pulang. Entah apa yang menjadikan mereka bertengkar dengan adanya baju yang masih basah, yang baru dicuci ibu, ada bapak. Pertengkaran itu sudah puluhan tahun saya lihat, tapi memori pertengkaran itu tidak pernah mampu saya lupakan. Walaupun setelah itu tidak pernah lagi ada pertengkaran. Biasanya pertengkaran setelah itu diam-diaman kalau bapak dan ibu. Kalau bapak saya sudah ngomong, bilang sama ibumu, nah ini bertengkar. Biasanya begitu. Ini kalau ketawa semua berarti ini juga sama pelakunya. Tapi Masya Allah ya. Tapi disitulah kita akhirnya paham. Loh, ternyata perkara yang paling menyakitkan yang dilihat oleh setiap anak itu bukanlah ketika mereka tidak dikasih jatah makan. Kalau ada anak kita minta mainan, kita belum bisa membelikan. 2 hari pun dia lupa, memori tidak bisa dibelikan anak. Kenapa? Walaupun anak itu manja, tetap ada bongkahan hatinya itu yang memiliki sayang sama bapaknya dan pengertian. Kalaupun ada anak minta jilbab, uang kita lagi sedikit karena ternyata BBM lagi naik, akhirnya kita pengen beli bensin gitu. Maka sesungguhnya tidak dibelikan jilbab itu 2 hari 3 hari anak kita nanti memorinya akan memudar. Tapi kalau ada anak melihat bapak ibunya bertengkar, memori itu tidak akan bisa dihapuskan. Untuk memberi arti kepada kita seberapa besar kehilangan energi seseorang ketika tidak mendapatkan ketahanan pada kehidupan berkeluarga. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Makanya akhirnya ketika kita paham ini adalah aset kita yang paling mahal. Karena sesungguhnya nilai yang paling berharga dalam kehidupan kita itu keluarga kita. Maka saya ingin pada poin yang pertama ini akhirnya kita ngerti, oh ternyata sebesar ini arti kekeluargaan yang ada di dalam kehidupan kita.
Makanya akhirnya syariatnya banyak. Loh sampai sholat sunnah saja diperintahkan di dalam rumah, tidak di dalam masjid. Kenapa kok sampai sholat sunnah diperintahkan di dalam sunnah Nabi itu di rumah? Supaya rumah itu memberi keberkahan. Makanya maaf, jangan sering-sering sholat sunnah di masjid. Karena Nabi saja mengatakan la sholata fil baiti ilal maktubah. Tidak ada sholat kecuali di rumah, kecuali sholat wajib. Pertanyaan kita, kenapa kok harus sholat sunnah di rumah? Untuk memberi energi keberkahan, supaya ketika dinding-dinding kita menjadi saksi, kita sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah di dalam rumah, dinding itu menjadi saksi, menyerap keberkahannya dan kembali menggaungkan energi ketaatan untuk kita ketika kita memperbanyak dengan sholat sunnahnya. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran di dalam rumah. Dan ketika rumah kita tidak dibacakan Quran, ada banyak kejadian kan. Ada panci jatuh jam 12 malam. Ya karena pada dasarnya semuanya itu diarahkan oleh syariat supaya kita itu paham. Kekuatan kita itu di rumah. Kalau kita sudah menyadari kekuatan kita itu di rumah, kita juga harus paham. Tidak ada yang paling menginginkan berantakan kita sebagai manusia, hilang energinya, kecuali itu adalah setan. Dan Dajjal itu merupakan partnernya setan. Maka akhirnya kalau seseorang itu paham ketika kita hari ini hidup pada zaman fitnah, karena hari ini kita hidup pada zaman fitnah. Kalau kita manusia itu tahu bahwasanya manusia itu hidup pada zaman fitnah, maka tidak ada yang menjadi korban pada zaman fitnah, kecuali korban pertama itu adalah bernama keluarga. Karena Rasulullah sendiri pun sudah menyampaikan kepada kita bahwasanya sebelum munculnya Dajjal besar, nanti bermunculan Dajjal-Dajjal kecil. Jumlahnya salasuna dajjal. Ada 30 Dajjal-Dajjal kecil. Yang mereka itu mendakwahkan diri mereka itu nabi. Artinya ada banyak orang yang mendakwahkan dirinya itu kebenaran, tapi sebenarnya dia itu pengikutnya Dajjal. Dan ternyata yang menjadi target pertama pada kehidupan masa fitnah itu yang bernama keluarga. Dan kalau kita sudah mendapatkan, naudzubillah min dzalik, kalau keluarga yang kita cintai sudah menjadi korban, apa enggak berantakan kehidupan kita pada sisa kehidupan berikutnya, Bu? Kalau ternyata keluarga kita sudah menjadi korban ketika kita tidak waspada. Maaf ya. Terkena syahwat saja, belum terkena Dajjal, sudah hancur berantakan kita. Saya ambilkan contoh, bapak dan ibu, naudzubillah min dzalik. Anaknya dijaga. Terus anaknya tahu-tahu datang menangis dan berkata, saya hamil 4 bulan. Ini belum terkena fitnah Dajjal loh ini. Ini baru terkena fitnah syahwat. Walaupun fitnah syahwat itu bagian dari rumpun Dajjal juga nanti kalau dipanjangkan. Tapi baru terkena fitnah syahwat aja kita sudah hancur berantakan. Itu baru masalah perzinahan. Kita tidak bisa bayangkan ini. Ini baru zina. Belum lagi ketika kita mendapati di Amerika hari ini sudah mulai mengarah kepada fitnah Dajjal. Banyak anak keluar dari rumahnya 2 tahun, 3 tahun. Ketika keluar laki-laki balik ke rumahnya setelah 3 tahun sudah perempuan. Loh betul. Bahkan ada satu sinetron, ada sebuah kisah nyata di YouTube ada. Bapakku itu ibuku. Coba, apa enggak bingung kita? Jadi asalnya bapaknya, terus bapaknya setelah punya anak perempuan beberapa, setelah itu operasi kelamin dan ganti perempuan. Jadi ibunya 2. Dan itu merupakan sesuatu yang terjadi di Amerika. Dan maaf ya, biasanya dulu sebelum masa internet itu datang dan menguat, biasanya apa yang terjadi di Amerika itu membutuhkan waktu 7 tahun resonansinya nyampe ke Indonesia. Kalau sekarang tidak butuh 7 tahun, 1 tahun bisa datang ke sini. Makanya di Amerika saja, maaf ya, di Amerika saja gender itu sudah sulit untuk didefinisikan. Makanya kalau ngurus KTP, identity card, kalau di Amerika itu tidak bisa kita langsung ngisi form. Gendernya male atau female. Kalau di Indonesia kan sederhana, male, female. Do you know female? Yes. Laki dan perempuan. Kalau di Amerika itu sekarang katanya ada 130 gender.
Ada male, ada female, ada non-binary. Dan sederet nama yang saja tidak hafal nama itu. Yang setan aja mungkin mikir, gini amat ya manusia hari ini. Karena setan aja terbagi dua, Bu. Setan itu adalah minal khubusi wal khabais. Setan itu tidak ada yang kemayu. Kita kan belajar kalau kita masuk kamar mandi kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Al khubus setan apa? Jantan, setan laki-laki. Khabais setan apa? Betina, perempuan. Ada nggak kita disuruh untuk berlindung diri? Dan setan yang ketiganya LGBT? Nggak ada. Loh, kita apa nggak mikir toh? Loh, setan aja kalau ngeliatin kita, mungkin hari ini mereka ketawa mereka itu. Kenapa? Mereka sedang mengambil liburan. Karena manusia itu nggak diapa-apain sudah kayak gitu. Karena Dajjal itu fitnahnya itu gede, bahkan lebih besar dari propaganda yang dimiliki oleh setan. Lah kita kan khawatir, dan itu nyata. Itu nyata. Makanya akhirnya ketika kita paham, keluarga itu nilainya lebih daripada mutiara dan lebih daripada emas. Nah, kalau kita tidak memberikan penjagaan dan kita tidak mempelajari prediksi-prediksi Nabi tentang nasib keluarga di akhir zaman, ya berarti kita adalah orang yang bodoh, itu orang yang paling besar untuk dikhianati atas kebodohannya. Kita misalkan tidak ngerti tentang mobil, lalu kita beli mobil second. Biasanya calok yang nakal, ngerti kita tidak ngerti tentang mobil, dia akan memblondrokkan kita, menipu kita. Lalu akhirnya dia menipu kita dengan mobil-mobil yang tampaknya bodinya mulus tetapi ternyata mesinnya sudah turun mesin 3 kali. Kenapa? Kebodohan itu membuka peluang untuk dia dibodohin terhadap apa yang dia bodohi. Kita kalau seorang muslim, kita paham nih keluarga itu merupakan mutiara besar pada kehidupan kita. Lalu ternyata kita tidak mempelajari apa yang disampaikan Nabi, prediksi Nabi tentang akhir zaman. Kayak apa prediksi Nabi tentang keluarga. Karena Nabi itu menceritakan tentang fitnah akhir zaman itu detail, Bu. Lu sampai postur tubuhnya manusia nanti di akhir zaman. Itu tidak ada yang meleset dari semua prediksi Nabi. Karena Nabi bukan dukun. Kalau dukun yang satu benar, yang 999 salah. Kalau Nabi 1000-1000-nya betul. Dan termasuk yang paling dikhawatirkan Nabi itu apa? Umatnya pada waktu akhir zaman. Dan itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah. Saya ambilkan contoh, Bu. Ini supaya kita ngambil sebuah contoh. Ada orang tua. Ini kita ngambil perenungan. Ada orang tua, Bu. Dia punya anak, umurnya 8 tahun. Saya mendoakan khusus semoga keluarga ini dikuatkan oleh Allah menyelesaikan masalah. Beliau punya anak 8 tahun, main-main sama tetangganya. Dikira tidak ada masalah, main sama tetangganya. Sampai pada satu waktu, setelah perjalanan beberapa waktu, anaknya bermain sama tetangga, maka satu waktu anaknya pinjem dong handphone ibunya. Mah, pinjem handphone. Nih, karena memang mungkin pada satu harinya boleh pakai gadget. Karena di rumah itu pun sudah ketat. Bapak ibunya ngaji. Pinjem dong, pinjem. Anaknya 8 tahun. Beberapa saat mojok bersama dengan handphonenya. Setelah selesai, kasih kepada orang tuanya. Orang tuanya menerima handphone, tidak ada kecurigaan. Setelah beberapa saat, ibunya tiba-tiba merasa gelisah, kok pengen ngelihat. Yang dilihat anak saya apa? Dibuka dong, di catatan, di historinya dibuka. Ternyata yang dilihat itu tayangan-tayangan porno. Umur 8 tahun. Ibunya kaget. Karena ibunya sangat menjaga di rumahnya, TV sangat dijaga, penggunaan gadget pun dijaga. Coba lihat, Bu. Akhirnya sang ibu mendudukkan beliau anaknya, mengatakan sama anaknya, kamu dapat hal semacam ini dari mana, nak? Dari tetangga, mah. Loh, teman kamu yang tetangga kan umurnya seumuran kamu. Caranya kamu membuka tayangan-tayangan porno itu siapa yang ngajarin? Iya, abang ini. Tetangganya itu punya abang kelas 3 SMP. Abang kelas 3 SMP ngajarin adiknya 8 tahun untuk membuka tayangan porno. Coba, Bu.
Akhirnya sang anak paham cara membuka. Dan ternyata sering dilihat. Dibawa ke psikolog anak tersebut. Apa kata psikolog? Maaf Bu, anak kecil kalau sudah melihat porno, itu tim memorinya tidak bisa dihapus. Yang dilakukan hanyalah mendefrak ulang. Tahu defrak ulang? Kalau kita punya komputer itu didefrak ulang. Misalkan, ya bukan format ulang, diatur kembali. Jadi kayak laci itu misalkan ada 5 laci 1, laci 2, laci 3, laci 4, laci 5. Maka yang dilakukan adalah memori pornografi yang dia lihat ditaruh di laci yang paling bawah. Laci-laci atasnya itu disibukkan dengan aktivitas dan kegiatan yang menjadikan dia lupa dengan laci yang paling bawah ini. Hanya itu yang bisa dilakukan. Beberapa saat, beberapa bulan setelah diterapi, orang tuanya menyangka sudah selesai. Ternyata pas pada waktu kesempatan tertentu melihat kembali. Kita tentunya mendoakan keluarga ini. Tapi apa yang kita petik menjadi sebuah pelajaran? Karena apa? Masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibahnya satu kaum itu harusnya menjadi pelajaran untuk mereka yang belum mendapatkan musibah itu. Apa fawaidnya? Fawaidnya untuk kita itulah keluarga. Fitnah itu kita tidak pernah tahu kapan. Tapi fitnah itu akan menjauh bagi mereka yang senantiasa menyadari fitnah itu. Lalu mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi. Mereka tulus untuk menerjemahkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Supaya akhirnya kita betul-betul tahu bagaimana menyikapi fitnah itu. Penyakit itu datang biasanya karena datang dari orang yang apatis sama hidupnya dan cuek sama hidupnya. Kapan gula itu datang? Ya kalau dia tidak peduli tentang arti kesehatan. Kapan kanker bisa datang? Selain karena takdirnya Allah, ya karena kalau tidak peduli tentang masalah kesehatan. Maka akhirnya dengan analogi yang sederhana itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Saya ingin menyampaikan materi ini dari buku yang saya tulis di SISDN. Karena pada dasarnya kita ini berhajat yang sama. Hajat kita itu apa? Kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita supaya keluarga yang kita cintai, yang telah Allah hadirkan keluarga itu untuk kita, maka itu terjaga sampai kita dan semua orang yang kita cintai meninggal dunia. Karena apa? Perih rasanya kalau orang yang kita cintai, anak yang kita kasihi ternyata terenggut dengan fitnah. Lalu akhirnya kita kehilangan keluarga itu, dan itu musibah besar pada kehidupan agama. Meninggalnya anak itu lebih disyukuri sama orang tua yang paham keutamaannya daripada orang tua yang menghadapi anaknya pergi dengan laki-laki atau perempuan tanpa izin dan tidak tahu kapan kembali. Karena itu jauh lebih berat daripada yang pertama. Betul atau tidak? Ada anak kita yang tidak terlalu pintar misalkan, lebih bisa kita syukuri daripada anak yang pintar. Tapi ternyata ketika dia mengatakan sama kita, saya telah menghamili anak ini. Bukankah itu remuk hati kita? Seakan-akan akhirnya kalau itu datang kepada kita, naudzubillah min dzalik, seakan-akan jilbab kita seakan tidak berarti, seakan-akan jenggot kita menjadi tidak berarti, seakan-akan kita taklim itu seakan-akan tidak berarti. Walaupun tetap berarti, tapi seakan-akan tidak berarti kalau itu sudah datang. Dan itu akan menjadi sebuah perkara besar. Nah itulah yang menjadikan kita ngambil sebuah tema keluarga. Jagalah keluargamu pada masa fitnah ini. Di sini kita paham arti keluarga ini? Paham. Sekarang apa prediksi Nabi tentang fitnah? Sebelum kita bicara tentang prediksi-prediksi Nabi yang berkaitan tentang keluarga, karena Rasulullah pun ketika mengatakan bahwasanya ketika kita hari ini sering sekali mendengarkan kabar perempuan yang hamil atau perempuan yang zina, Nabi sudah ngabarkan itu 1400 tahun yang lalu. Nah sekarang mari kita dengarkan semua prediksi Nabi tentang masalah keluarga. Tapi sebelum kita membahas tentang itu, ya kita akan membahas tentang apa sih fitnah-fitnah itu dan apa perkara-perkara fitnah yang kita harus mengerti. Ada mukadimahnya dulu. Dan itulah akan menjadi pembahasan kita berikutnya. Sudah jam 9. Kita kajiannya dari 7:30. Jadi ini yang menjadikan kita akhirnya paham. Belajar itu tidak terlalu banyak. Yang penting adalah berkah untuk kita. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Jadi kita baru membahas muqaddimah. Nah, itu tadi muqaddimah.
Padahal materinya sudah saya siapkan panjang insya Allah. Karena kita nanti akan membahas dulu, ada masalah-masalah fitnah yang kita harus pahami. Saya akan sampaikan ya, yang dari tulisan kami. Ada fitnah sedekat tali jempol kita, terus fitnah itu menyelimuti selaya air hujan yang membasahi. Karena Rasulullah itu mengatakan fitnah itu pertama kepada keluarga. Masa Ustadz? Iya, riwayatnya sahih. Apa riwayatnya? Itulah yang menjadi pembahasan kita. Ya, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ya, tidak terasa sudah 1,5 jam ya, dari materi dan maju ke depan tadi yang juga kita dapatkan. Semoga Allah memberikan kelapangan hati kita untuk terus belajar. Sekali lagi ya, mari kita cintai keluarga kita. Beri makna kembali arti kehadiran keluarga pada kehidupan kita. Ini baru mukaddimah. Sebenarnya kalau mukaddimah itu tidak usah bertanya, karena juga baru mukaddimah. Saya khawatirnya nanti pertanyaannya saya jawab. Jawabannya ada di kajian berikutnya. Tapi tidak apa-apa insya Allah. Insya Allah kalau tidak ada udzur, saya tidak bisa memastikan kapan kita akan datang kembali. Tapi kalau tidak ada udzur, mungkin bulan depan, hari Kamis, pekan pertama ya ini. Pekan pertama kan ini. Pekan pertama kita akan kaji kembali pertemuan yang kedua. Apa itu muqaddimah fitnah dan prediksi Nabi tentang masalah fitnah? Sepakat di sini?